Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Bakastara Diva, NIM 16 10 10 81, kelas S1 TTG. Cita-cita saya ingin menjadi orang sukses. Saya akan menjelaskan materi modul 3 beserta program yang saya buat. Berikut ini materi modul 3 yang saya akan jelaskan tentang pointer. Ya, di sini ada pointer dan pendefinisiannya. Pointer merupakan salah satu fitur penting yang hanya terdapat pada bahasa C++ yang merupakan turunan dari bahasa C. Pointer sangatlah powerful dan membentuk bagian yang sangat besar dalam bahasa C++. Pada beberapa kasus seperti untuk implementasi struktur data, pointer berguna untuk memprogram dengan baik dan memberikan kendali yang lebih besar bagi pembuat program untuk memanipulasi objek. Hal penting yang harus diingat bahwa pointer adalah suatu variabel yang mengandung alamat memori dari objek lain. Di sini ada pendefinisan pointer dalam kode program adalah dengan menambahkan kode asterisk tanda bintang di depan nama pointer seperti contoh berikut. Type specifier tanda bintang nama pointer titik 2 atau class specifier tanda bintang nama pointer titik 2. Keterangan type specifier dapat berupa sembarang tipe data seperti int, float, double, dan lain-lain, atau nama kelas. Pointer, nama variabel pointer yang akan digunakan. Tanda asterisk tanda bintang mengindikasikan ke compiler bahwa variabel yang didefinisikan adalah pointer dan bukan variabel normal. Ya, di sini ada contohnya ya. Int tanda bintang pin titik koma slash slash pin as pointer to point. Char tanda bintang pchr tanda bintang titik 2 slash slash pchr as pointer to char. Float tanda bintang a tanda bintang c titik 2 slash slash a b c as pointer to float for more than satu pointer 1. Selanjutnya mengisi variabel dan mengakses nilai variabel pointer. Suatu variabel pointer dapat menunjuk ke alamat memori variabel lain. Ada dua macam pointer, yaitu yang pertama operator dan operator reference. Operator reference dan yaitu mendeklarasikan suatu variabel di dalam penggantian memori. Operator ini biasa disebut dengan address of. Untuk yang kedua, operator dereference, yaitu dapat mengakses secara langsung nilai yang terdapat di dalam variabel yang berpointer. Hal ini dapat dilakukan dengan menambahkan identifier asterisk atau tanda bintang. Operator ini biasa disebut dengan value pointed by. Ya, untuk selanjutnya yaitu pointer void. Pointer void adalah pointer yang dapat menunjuk ke sembarang tipe data. Jadi satu pointer dapat menunjuk ke tipe data integer, tipe data float, dan lain sebagainya. Pointer dan array. Pointer dan array merupakan hal yang hampir sama karena sama-sama menunjuk pada suatu alamat. Karena hal tersebut, maka pada pointer yang menunjuk ke array tidak menggunakan tambahan operator dan di depan nama variabel array. Ya, selanjutnya pointer menunjuk pointer. Pointer dapat menunjuk ke pointer lain. Hal tersebut ditandai dengan adanya dua tanda asterisk tanda bintang sebelum nama variabel pointer. Pointer dan fungsi. Pointer dapat menjadi argumen untuk dilewatkan atau passing ke suatu fungsi. Ya, selanjutnya pointer to object. Pointer dapat menunjuk poin ke objek sama seperti ke tipe data atau array.
objek digunakan ketika tidak diketahui seberapa banyak objek yang akan dibuat selama program tersebut berjalan. Operator new berfungsi untuk meminta memori ke sistem operasi untuk pointer. Operator delete berfungsi untuk mengembalikan memori yang telah digunakan ke operating system. Pada program juga terdapat destruktor yang bekerja ketika terdapat objek yang dihapus. Pada output program, destruktor bekerja dua kali, yaitu ketika operator delete bekerja dan ketika program berakhir. Ya, selanjutnya array of pointer to object. Salah satu konstruksi pemrograman yang umum adalah array pointer untuk objek. Pengaturan ini memberikan akses yang lebih mudah dan lebih fleksibel ke grup objek dibanding membuat objek dalam array. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh program yang saya buat. Program yang saya buat merupakan program merekap data status apakah seorang masih bekerja atau tidak berdasarkan kriteria umur. Ya, di sini pada baris pertama yaitu menjelaskan tentang library, dan baris keempat menjelaskan tentang definisi kelas induk satu pegawai. Baris keenam menjelaskan variabel nama dengan tipe data char. Baris ketujuh menjelaskan tentang variabel kelamin dengan tipe data char. Baris ke-8 menjelaskan tentang variabel status dengan tipe data string. Ya, selanjutnya pada baris ke-10 menjelaskan tentang konstruktor fungsi pegawai berisi inputan nama dan jenis kelamin. Ya, baris ke-16 menjelaskan tentang perjabangan dua kondisi untuk pilihan jenis kelamin. Untuk baris ke-25 menjelaskan tentang konstruksi display untuk menampilkan inputan pada fungsi pegawai. Ya, untuk pada baris ke-34 menjelaskan tentang definisi kelas 2 indukan. Baris ke-36 menjelaskan tentang variabel nib dengan tipe data in. Baris ke-37 menjelaskan tentang variabel jabatan dengan tipe data string. Baris ke-39 menjelaskan tentang konstruktor fungsi jabatan berisi inputan nib dan jabatan. Pada baris 47 menjelaskan tentang konstruksi display untuk menampilkan inputan pada fungsi jabatan. Dan pada baris ke-54 definisi menjelaskan tentang definisi kelas induk 3 usia. Pada baris 56 menjelaskan variabel umur dengan tipe data in. Pada baris 57 menjelaskan tentang variabel status dengan tipe data string. Baris ke-59 menjelaskan tentang konstruktor fungsi usia berisi inputan umur. Pada baris ke-63 menjelaskan tentang percabangan dua kondisi menentukan status dan status sudah pensiun atau masih bisa bekerja. Pada baris ke-72 menjelaskan tentang konstruksi display menampilkan inputan pada fungsi usia. Ya, untuk baris ke-82 menjelaskan tentang array of pointer untuk kelas pegawai dengan nilai indeks 100. Ya, baris ke-83 menjelaskan tentang array of pointer untuk kelas jabatan dengan nilai indeks 100. Ya, untuk baris 84 menjelaskan tentang array of pointer untuk kelas usia dengan nilai indeks 100. Pada baris 87 menjelaskan tentang membuat objek baru pegawai ke dalam pointer A dengan indeks array awal 0. Pada baris 88 memanggil konstruktor fungsi pegawai dengan pointer A untuk inputan. Pada baris 89 menjelaskan tentang membuat objek baru jabatan ke dalam pointer S dengan indeks array awal 0. Pada baris 90 menjelaskan tentang memanggil konstruktor fungsi jabatan dengan pointer S untuk inputan. Pada baris 91 menjelaskan tentang membuat objek baru pegawai ke dalam pointer D dengan indeks array awal 0. Pada baris 92
menjelaskan tentang memanggil konstruktor fungsi usia dengan pointer D untuk inputan. Dan baris 96 menjelaskan tentang memanggil fungsi display pada kelas pegawai dengan objek pointer A yang didefinisikan sebelumnya. Pada baris 97 menjelaskan tentang memanggil fungsi display pada kelas jabatan dengan objek pointer S yang didefinisikan sebelumnya. Pada baris 98 memanggil fungsi display pada kelas usia dengan objek pointer dan yang didefinisikannya sebelumnya. Ya, cukup ya penjelasan dari program ini, dan saya akan melanjutkan contoh. Langsung gabungin aja ya bang. Ya, berikut saya akan menampilkan program pada modul 3. Agak lama ya. Ya, di sini masukkan nama, contoh Akbar, jenis kelamin L, NIP, terserah ya. Yang penting 6 digit. Jabatan mahasiswa. Umur 21. Ya, jadi contoh program yang saya buat seperti ini ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dari program yang saya buat. Di sini dimulai dengan start, input nama, input jenis kelamin, input NIP, input jabatan, input umur, dan pada input umur akan memproses proses utama dari 3 kelas yang memiliki konstruktor fungsi masing-masing diantaranya, yaitu kelas pegawai, fungsi display, kelas jabatan, fungsi display, dan yang ketiga kelas usia, fungsi display. Setelah program memproses 3 kelas dijalankan, kemudian akan menampilkan nama, jenis kelamin, NIP, jabatan, dan umur yang telah diinputkan. Setelah itu program selesai atau finish. Sekian penjelasan dari saya mengenai materi modul 3 dan contoh program yang saya buat. Untuk quotes dari saya yaitu, ambillah resiko yang lebih besar dari apa yang dipikirkan orang lain aman. Berilah perhatian lebih dari apa yang orang lain pikir bijak. Bermimpilah lebih dari apa yang orang lain pikir masuk akal. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.